Kenalkan, saya Santi. Jadi saya adalah psikolog junior di Bali, domisili di Denpasar. Saya saat ini sedang belajar nih tarot seperti teman-teman yang lain di sini. Aku salah satu psikolog lah, bilang aku udah lulus psikologi tahun kemarin, udah lulus S2 psikologi tahun kemarin. Terus sekarang aku lagi mendalami tarot. Dosen fisika. Saya dosen fisika, tapi saya tertarik dengan dunia tarot. Bincang-bincang kali ini bersama saya Putra Mandalika, masih bersama Bunda Sekar Ayunda. Iya, Kak Putra. Apa kabar, Bun? Baik. Baik ya. Baik sekali. Kita habis ada Lebaran, kan banyak libur panjang ya, Bun ya? Iya, tentunya. Bagaimana Kak Putra sendiri? Baik juga, Bun. Tapi ini berat badan agak naik ya. Makan terus Iya, Lebaran gitu. makan makanan ciri khas Lebaran itu membuat kita pengen makan terus. Iya, benar banget. Jadi kali ini kita membahas hal spiritual nih, Bun. Yang menyangkut tentang beberapa hari lalu kan di channel ini kita ngupload tentang tarot ya. Iya. Tarot psikologi. Tarot itu psikologi. Waktu itu Bunda bersama Pak Hisam ya di sana. Benar, Pak Isyam Afahri. Jadi buat sobat Bunda yang belum menonton, tonton dulu video itu Iya, benar. supaya mungkin bisa nyambung dengan video yang sekarang. Iya, ya, benar Kak Putra, sekali. ya. Iya. Jadi yang belum nonton itu ada perbincangan Bunda yang menarik sekali ya, Bun ya. Iya. Tentang tarot psikologi, Psikologi. bersama pencipta Tarot Tarot Nusantara, Nusantara. Bapak Isyam Afahri. Iya. Dan di kesempatan kali ini kita akan lebih mengulik gitu ya, Bun ya. Iya. Tentang apa itu tarot Iya. yang sudah dijelaskan Pak Isam. Ini di sini ada tarotnya Iya, dan ada kartunya. Tarot ini ada Nusantara, pertanyaan ya. juga ya, Bun ya. Iya. Pertanyaan di kolom komentar yang kemarin itu yang waktu Bunda Apa itu, Kak Putra? ngobrol sama Pak Pak Isam Isam. itu pertanyaan cukup menarik tuh, saya lihat siapa yang bisa belajar tarot gitu. Itu pertanyaannya ya, Iya. Kak Putra ya. Dan apakah orang-orang yang punya spiritual tinggi seperti Bunda gitu, yang punya mata batin gitu aja yang bisa belajar tarot, atau gimana itu, Bun ya? Itu pertanyaannya ya, Kak Putra Iya, ya. kita menjawab Jadi, dari kolom komentar itu. di kolom komentar ada pertanyaan siapa saja yang bisa belajar tarot. Iya. Nah, kalau dari pertanyaan itu dulu, itu semua orang yang berminat ya, yang berminat punya keinginan belajar tarot Iya. pasti bisa. Jadi bisa dikatakan semua orang pasti bisa. Bisa, Tapi harus dengan syarat tadi punya minat dulu. Kalau punya minat, kemudian dia menekuni dan mempraktekannya, pasti akan bisa belajar tarot. Iya, belajar Iya. tarot. Berarti Dan- jawabannya semua orang bisa gitu ya? Bisa. Nah, kalau yang pertanyaan kedua tadi mengenai apakah hanya orang yang punya spiritual tinggi saja yang bisa, itu tidak, Kak Putra. Tidak ya? Iya, karena karena pada dasarnya setiap orang itu punya jiwa spiritual. Karena diri kita ini kan jiwa spirit. Iya, Jiwa spirit, Benar. maka semua orang itu pada dasarnya adalah seorang spiritual. Namun karena tidak diasahnya spiritual orang tersebut, maka tidak menyadari setiap orang itu jika dia punya tingkat spiritual juga. Benar, Jadi bila pertanyaan yang kedua tadi, apakah orang yang punya spiritual tinggi saja yang bisa belajar tarot? Tidak. Ya, pada dasarnya setiap orang itu jiwa spirit. Jadi setiap orang yang berminat, kembali lagi di pertanyaan pertama tadi, pasti bisa belajar tarot gitu. Iya, berarti semua orang, entah itu pedagang, guru itu, iya. Nah, semuanya bisa ya untuk mempelajari bisa, tarot itu. bisa, Kak Putra. Nah, kemarin di video yang diupload kemarin bersama bincang-bincang Bunda sama Pak Isam itu, orang yang berminat mempelajari tarot itu malah justru sekarang ini orang akademisi, Akademisi ya. orang sebenarnya. pendidik, terutama guru-guru BP yang memang dia itu basisnya menghadapi anak-anak siswanya, Siswa, konseling itu konseling gitu ya, untuk iya. sebagai bahan konseling, alat konselingnya, membantu para konselor di sekolah-sekolah itu Iya. memakai Medianya, medianya kartu tarot. Oh, gitu. gitu. Iya, kemarin itu yang belajar itu malah ada beberapa
anak-anak mahasiswa dari fakultas universitas gitu. yang bidangnya di psikologi. Gitu, Bun, ya? Iya. Jadi ternyata banyak juga ya. Dan buat teman-teman di sini kita kemarin ada ini juga Bun kan ya, video ya. Ada video. Ya, jadi setelah ini kita tampilkan di sini ada beberapa akademisi tadi yang Bunda sebutkan ya Bun ya. Iya benar. Iya. Apa kita kasih kesempatan untuk Sobat Bunda melihat tayangan video Iya, dulu? baik. Ini tayangan videonya buat teman-teman yang sebagai testimoni ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kaum akademisi yang mempelajari kartu tarot. Oke, halo, perkenalkan saya Santi. Jadi saya adalah psikolog junior di Bali, domisili di Denpasar. Saya saat ini sedang belajar nih tarot seperti teman-teman yang lain di sini. Saya sudah mengikuti kelas tarot dengan Pak Isyam itu 3 hari. Jadi menurut saya kenapa seorang psikolog kok belajar tarot kayak gitu? Padahal di orang-orang sekitar itu berpikir bahwa tarot itu mistis, itu harus melakukan ritual, itu hanya orang-orang yang punya kemampuan lebih seperti indigo, punya sixth sense seperti itu. Kenapa kok psikolog yang dasarnya adalah mahasiswa, penelitian, bermain logika gitu ya? Kenapa belajar tarot kayak gitu? Awalnya saya memang ragu. Saya ragu, oh ini apa sih, seperti apa gitu. Kemudian saya pasti akan mencari tahu dari keraguan saya itu. Dari saya yang kepo kayak gitu, kenapa, siapa ini, siapa Pak Isyam tuh siapa kayak gitu. Kemudian saya mencari tahu, ternyata Pak Isyam sendiri pun adalah seorang psikolog. Pak Isyam yang mengembangkan Tarot Nusantara, Pak Isyam yang melakukan penelitian bagaimana Tarot Nusantara itu dikembangkan mengikuti dengan budaya yang ada di Indonesia, dengan penelitiannya di berbagai daerah gitu yang ada di Indonesia seperti itu. Dari sana saya mulai, oh sepertinya oke nih, karena dasarnya ada, dia adalah sebuah sistem yang bisa dipelajarin kayak gitu. Dan memang dari hasil penelitian yang cukup panjang dari Pak Isyam itu, dia sampai bisa gitu membuat sebuah asosiasi yang menaungi, yang memberikan sertifikasi seperti itu. Jadi tidak hanya istilahnya sekedar belajar tarot tanpa ada legalitas gitu untuk kita berpraktek di situnya. Kemudian sebenarnya dari sisi psikologinya sendiri, tarot itu sama seperti tes proyeksi. Kalau ada yang menonton ini, seorang psikolog pasti tahu tes proyeksi seperti apa, seperti grafis, seperti TAT, kemudian seperti Rorschach, seperti itu. Itu adalah tes yang memang ambigu. Jadi kita nggak tahu ini apa gitu. Kita akan menggali alam bawah sadarnya orang untuk menceritakan berbagai permasalahannya, seperti itu. Dari situ kita tahu, oh karakter orang itu seperti ini, sesuai dengan kartu yang dia ambil secara tidak sadar gitu. Istilahnya seperti kebetulan yang memang kebetulan seperti itu. Dari situ mengambil sebuah kartu, dari situ kita bisa membaca, oh orang ini seperti ini, permasalahannya seperti ini. Apa sih solusinya dari situ? Kemudian psikologi itu masuk di situ. Solusi seperti apa sih yang bisa diberikan dengan orang-orang yang punya permasalahan seperti itu? Di situ sih saya langsung, oh oke, ini familiar dengan saya gitu. Saya sudah di perkuliahan saya belajar tes grafis, bagaimana orang menceritakan permasalahannya dari sebuah gambar yang abstrak seperti itu, yang memang tidak bisa dia lihat seperti gambar-gambar yang tidak jelas seperti bercak tinta gitu ya. Itu sih yang kenapa sih saya itu tertarik untuk belajar tarot. Selain itu dengan tarotnya sendiri, ketika kita memberikan sebuah kartu, seorang klien, kita memanggilnya itu klien, dia akan bisa menemukan insight-nya sendiri. Dia akan menceritakan permasalahannya sendiri secara langsung tanpa dia sadarin. Karena saya sudah mempraktekkan itu ketika dengan klien pertama saya untuk mempraktekkan tarot. Tanpa saya harus minta dia bercerita, ketika saya menyebutkan karakternya dengan satu kartu itu, dia bisa langsung bercerita tentang permasalahannya tanpa perlu saya minta, seperti itu. Jadi dia merasa bahwa karakter yang saya sebutkan dari kartu tarot yang dia pilih dengan sendirinya tanpa dia sadarin, itu ternyata mempresentasikan permasalahannya pada saat itu, seperti itu. Jadi ini bukan hal yang mistis, ini bukan hal yang harus ada guna-gunanya, ada jampi-jampi seperti itu, karena ini adalah sebuah sistem. Ini bisa dipelajarin dan ini ada dasarnya gitu. Jadi ada dasar penelitian, ada dasar sains di belakangnya yang memang itu sudah diteliti cukup lama gitu. Jadi itu yang mendasari kenapa tarot ini bisa diterima dan kita bisa mempraktekkannya siapapun itu.
Yang terpenting adalah ada niat untuk belajar, ada kesempatan dan ada peluang pastinya. Seperti itu. Terima kasih. Kenalin, namaku MG. Aku salah satu psikolog lah, bilang aku udah lulus psikologi tahun kemarin, udah lulus S2 psikologi tahun kemarin. Terus sekarang aku lagi mendalami tarot istilahnya dari Pak Hisham. Alasan aku belajar tarot dari Pak Hisham, soalnya dari beberapa hal yang aku temuin, aku searching gitu kan. Aku searching, aku bandingin tarot yang di luar sama yang Pak Hisham itu. Kalau tarot Pak Hisham itu dia lebih mendasar atau akarnya itu dari psikologi banget, terutama dari psikologi alam bawah sadar. Jadi ketika aku belajar ini, aku nggak ngerasa jauh-jauh dari dunia yang selama ini aku gelutin, dan aku ngerasa nyaman, dan aku ngerasa ilmu-ilmu yang aku dapat selama belajar tarot dari Pak Hisham itu relate banget. Jadi misalnya kartu tarot itu kan kartu-kartu bergambar ya, kartu-kartu bergambar, terus kartu-kartu ini intinya sama banget kayak tes atau asesmen grafis yang selama ini kita dapat pas masa-masa kuliah, masa-masa belajar kayak gitu. Jadi ketika belajar ini pun masuknya gampang dan dapat gitu. Itu sih alasannya. Karena lebih ilmiah kalau menurutku. Dasar ilmunya ada kayak gitu. Halo, saya Niputu Ayu Hervina Sanjayanti. Saya seorang akademisi, saya seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya dosen fisika. Saya dosen fisika, tapi saya tertarik dengan dunia tarot yang ilmunya itu sangat bertolak belakang ya. Tetapi alasan saya tertarik dengan dunia tarot adalah karena dari kecil saya suka dengan gambar-gambar, memvisualisasikan hal dengan gambar-gambar. Kemudian semenjak saya SMA, saya diperkenalkan kartu ya, tapi bukan kartu tarot, tetapi dia bersejenis kartu bergambar itu oleh guru BK. Di sana guru BK saya menyuruh saya mengambil satu kartu itu, dan itu bisa menginterpretasikan bagaimana minat dan bakat yang akan kita ambil ke depannya. Seperti mari kita belajar bersama-sama, belajar bahwa tarot itu bukan hal yang bersifat klinik, tetapi tarot itu adalah sebuah media yang bisa meresolusi diri kita sendiri. Kita bisa mengambil kartu untuk memberikan bagaimana kita bisa mengatasi sebuah permasalahan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Bagaimana pelayanan untuk orang lain, dan intinya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sebenarnya yang terpenting. Terima kasih. Menarik sekali ya Bun ya. Ternyata banyak sekali, seperti video tadi ada akademisi, ada dosen juga ya, Ibu dosen juga. Jadi banyak ya manfaatnya ternyata Bun ya. Banyak sekali Kak Putra. Tadi bisa kita lihat para mahasiswa yang sedang belajar di Fakultas Psikologi. Kemudian tadi juga ada beberapa dosen, itu adalah bagaimana sudut pandang mereka belajar tarot. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, terutama buat mereka nanti para akademisi yang mungkin bergerak di bidang mengatasi para mahasiswa atau menjadi konselor di sekolah, guru BP tadi, itu sangat membantu seorang guru dalam menggali persoalan setiap siswa. Kan setiap siswa itu punya problem masing-masing. Mereka diasuh di rumah, mungkin ada problem di rumah itu dibawa ke sekolah, sehingga nilai dia bisa turun, bisa mengalami berbagai persoalan dalam hidup mahasiswa atau murid itu sendiri. Nah, dosen ataupun guru BP yang menggunakan media kartu tarot itu menggunakan manfaatnya untuk menggali persoalannya dari para murid itu. Kita bisa lihat kan yang tayangan berikutnya mungkin ada. Iya. Ini juga ada beberapa patah kata dari manfaat untuk yang menonton ini. Oke, misalnya nih sebagai contoh, kalau misalkan kan kita dari bidang psikologi nih, kita bidang psikologi, terus kita mainnya tarot psikologi, kita nge-assessment atau kita menilai masalah orang, memberikan solusi orang itu lewat tarot psikologi, misalnya kita lewat medianya tarot, kita pakai itu. Sebagai contoh misalnya, ketika ada klien datang ke kita, terus mereka biasanya datang kan orang-orang bermasalah ya, misalnya mereka ada keluhan, ada apa gitu. Terus mereka datang ke kita,
Nah, sebelum mereka cerita panjang lebar gitu kan, biasanya kita akan memberikan kartu archetype misalnya. Kita akan memberikan beberapa kartu dan kita minta mereka untuk milih. Dan ketika mereka milih, misalnya mereka ngambil kartu kan secara acak tuh, kartunya diacak, terus mereka mengambil menggunakan tangan mereka sendiri. Jadi tangan mereka itu sebagai stimulus, dan mereka mengambil kartu secara acak, terus misalnya yang keluar ketika setelah mereka ambil, yang keluar kartu ini nih. Ini adalah kartu setan misalnya. Nah, kalau bisa dilihat di sini kan kartu setan nih. Gambarnya itu agak gimana ya? Kalau kesannya itu ngeri gitu loh, kartu setan. Terus ketika mereka ngambil kan terus yang keluar kartu setan gitu kan. Nah, itu yang mereka lihat kan misalnya nih ada leaknya, terus ada perempuan sama laki-laki yang terikat rantai misalnya. Nah, ketika kartu ini keluar, kalau kita masuknya dari psikologi, itu kita tanya, apa yang kamu lihat di kartu ini? Kayak gitu. Kita minta dia cerita, misalnya dia bilang yang aku lihat sih ini ada gambar Lea, terus menurut kamu ketika kamu ngeliat Lea tuh kayak gimana gitu? Serem, takut. Oke, serem, takut. Kita pegang dulu. Terus apalagi yang kamu lihat? Ini ada gambar cewek sama cowok. Terus cewek sama cowoknya kenapa gitu kan? Kalau misalnya ini dia terantai gitu, maksudnya terikat rantai gitu. Nah, kalau terikat rantai berarti ada apa? Kalau terikat rantai, apa yang dia rasakan? Kalau seseorang terikat rantai itu apa yang dia rasakan gitu? Terikat, tertekan, terbelenggu kayak gitu. Nah, dari situlah kita masuk. Berarti misalnya mungkin kamu ada rasa, misalnya kamu saat ini sedang merasa takut, ada ketakutan dalam dirimu. Terus kamu juga ada perasaan terbelenggu misalnya gitu. Jadi kita masuknya dari situ. Ketika kita masuk dari situ, kita pancing sedikit aja, kita kasih pancingan stimulus sesedikit itu, nanti akan lolos mereka cerita kayak gitu. Lebih ke situ sih. Mungkin teman-teman ada yang mau. Oke. Sama sih ya. Jadi kita akan menstimulasi klien dengan memunculkan kartu. Jadi kita juga bisa dengan kita mendengarkan cerita dia, kemudian ketika kita melihat gitu ya, kereta perang gitu misalkan, ada konflik gitu, ada hal mungkin yang ingin dicapai tapi ternyata ada kendala gitu yang menyebabkan konflik dalam diri seperti itu. Kemudian dari situ juga kita bisa, selain kita membuka gitu cerita tanpa dia sadari, kita ternyata mengarahkan dia untuk menceritakan permasalahannya gitu hanya melalui sebuah kartu. Kita juga bisa dari kartu itu menemukan sebuah solusi gitu. Apa sih solusinya? Kita bisa coba ambil kartu lagi. Kemudian di situ kita membaca kartunya lagi dengan jelas dengan buku-buku yang sudah Pak Isyam buat gitu ya. Kita membuka dari sana lagi solusinya, solusi apa nih? Solusi praktis yang bisa dilakukan oleh klien-klien kami seperti itu. Oke, mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya, karena saya bergelut di bidang pendidikan, di banyak mahasiswa yang bermasalah gitu terkait dengan, apalagi mata kuliahnya itu adalah mata kuliah fisika yang mahasiswanya mungkin agak nyot-nyot ya kepalanya, agak mikir permasalahannya apa seperti itu. Kemungkinan beberapa masalah ya yang dihadapi oleh mahasiswa, jadi dia mencari saya karena dia sudah tahu Ibu ataupun Mama Gauri ataupun Bu Hervina, dia mungkin bisa mencarikan solusi seperti itu, dan dia mencari saya. Saya contohkan saja, dia ke ruangan saya, kemudian dia ingin curhat ya istilahnya, Bu saya seperti ini, ya saya keluarkan dah kartu tarot ya, saya keluarkan kartunya, kemudian saya minta memilih arketip-arketipnya ya, arketip dari kartu mayornya, dia mengambil sendiri. Saya contohkan misalkan dia mengambil kartu sang raja, dia pasti terkejut, wah saya dapat kartu sang raja. Dia bercerita, saya suruh bercerita masalahnya apa, kemudian memberikan saya dari kartu itu bisa memberikan solusi ya. Kartu sang raja, kamu sedang dalam keadaan bisa berkuasa dalam mengambil sebuah keputusan yang bisa diambil oleh dan bisa meresolusi diri seperti itu. Jadi banyak juga masalah-masalah yang sangat riskan ya dihadapi oleh mahasiswa itu, dan saya kebetulan mereka tahu saya bisa menjadi pelayan di
tarot konselor psikologi ya. Jadi ya itu cara awal ya, cara yang bisa diambil, yang bisa diminta oleh mahasiswa dalam proses pemecahan masalahnya seperti itu. Jadi tidak hanya dari mahasiswa fisika saja, tetapi dari mahasiswa-mahasiswa lain yang mengenal saya pun sering ke rumah, sering di kampus juga berdiskusi terkait ini, seperti itu. Ya. Oke, kalau dari psikologinya sendiri gitu ya, kita nggak cuma belajar tentang ini nih, kartunya banyak banget gitu, tapi ternyata ketika kita sudah belajar, ini tuh cukup mudah gitu ternyata. Kita belajar dari buku-bukunya, dari buku yang diciptakan oleh Pak Isyam, kemudian kita nggak cuma sekedar dari tarot aja, tapi kita ada melakukan tes psikologi juga, tes psikologi sederhana yang sudah disederhanakan oleh Pak Isyam, yaitu tes MBTI. Psikolog-psikolog sini pasti udah tahu kalau MBTI itu tes apa, itu adalah tes kepribadian gitu. Nanti akan memunculkan karakteristik setiap klien itu seperti apa. Di situ kita bisa mengkaitkan gitu dengan hasil dari tes tarotnya, apakah sesuaikah, kemudian solusinya tuh seperti apa, kendala dia di mana, permasalahan karakternya dia itu di mana, seperti itu. Jadi ini tidak hanya mistis gitu, tidak hanya membutuhkan ritual-ritual khusus seperti itu. Tidak, ini semua bisa dipelajarin. Dan kalau mau belajar ke Pak Isyam, jadi nanti semoga kita bisa bertemu gitu. Kalau ada yang mau belajar dari penonton-penonton di sini, gitu aja sih kalau dari saya nih. Wah, menarik sekali ya Bun ya. Tadi kita udah lihat manfaatnya dan ternyata mereka juga banyak sekali pengalaman yang didapat dari belajar kartu tarot ini. Benar sekali. Nah, kalau ingin belajar seperti mereka-mereka ini gimana caranya Bun? Caranya bila ingin belajar tarot psikologi, ini bisa hubungi admin Bunda, dan nanti bisa belajar dengan Bapak Dr. Andes Hisyam Al-Fahri. Ya, beliau adalah pencipta kartu tarot Nusantara. Nah, pengen jelas tentang siapa beliau, itu bisa lihat di Instagramnya beliau, ada di bawah sini. Channel YouTube-nya juga ada, Bapak Hisyam Al-Fahri. Dan bila ingin belajar, sekali lagi bisa hubungi admin atau langsung aja ke Pak Isyam. Ya, ini untuk ingin belajar tarot psikologi ya, untuk pendidikan, untuk akademisi gitu ya Bun ya, untuk yang lebih para cocok, akademisi. Iya, benar sekali. Wah, terima kasih banyak nih Bun udah mendapatkan wawasan baru nih. Iya. Ya, jadi tidak memandang tarot itu menjadi hal klinik yang gitu klinik. Iya, benar. Ternyata banyak sekali para psikolog, dosen, kaum akademisi itu malah mempelajari tarot ini ya. Iya, sangat untuk menarik membantu sekali menyelesaikan persoalan setiap murid yang mereka hadapi setiap harinya. Gitu Kak Putra. Baik, terima kasih Bunda dari Mata Spiritual kali ini kita akhiri mungkin ya Bun ya. Ini memang kita sedikit singkat membahas tentang bagaimana cara kita belajar tarot dan siapa saja yang boleh atau bisa belajar tarot itu tadi. Sudah sangat-sangat cukup jelas ya Bun ya. Iya. Kita akhiri untuk dari Mata Spiritual kali ini bersama saya Putra Mandalika dan saya Bunda Sekar Ayunda. Sampai jumpa di lain waktu dan salam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Klik video lainnya untuk mendapatkan manfaat spiritual buat kehidupan Anda.